Halo, selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Nah, sebelum kita mulai ya, kita dapat BK hari ini ya. Ya. Bimbingan konseling ya, sebuah layanan yang diberikan oleh guru BK khusus kepada anak-anak ya, melalui teknik klasikal. Itu ya. Sebelum kita mulai, ketua kelas pimpin dulu doanya ya. Berdiri. Panjang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum mulai belajar mengenai ini, silakan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa silakan. Oke, silakan duduk ya. Gimana keadaan kelas kalian? Baik kan? Baik. Nah, itu ya. Nah, kemudian Intan ya, sekretaris, kira-kira ada yang tak masuk tak hari ini nih? Ada ya, satu orang siapa itu? Oh, sudah, Mi, ya. Sakit? Sudah disampaikan? Ya, mudah-mudahan teman kalian yang tidak hadir hari ini ya, dalam keadaan sakit, nah, semoga ya cepat sembuh ya, supaya kita dapat berkumpul dalam suasana pembelajaran di sekolah ini. Itu ya. Nah, kira-kira sekarang kalian mengetahui tidak ya materi yang akan saya bawakan di kelas ini? Ya, sama seperti kemarin ya. Materinya adalah mengenai kebiasaan belajar ya. Nah, kemarin kan Pak sudah sempat sampaikan ya, kita untuk hari ini mendapatkan materi tentang kebiasaan belajar. Nah, kenapa Pak berikan materi kebiasaan belajar? Yang pertama itu adalah sesuai dengan hasil DCM yang kalian kerjakan kemarin, daftar cek masalah siswa, ingat tak? Ingat ya. Nah, itu hasilnya berhubungan dengan kebiasaan belajar yang perlu kalian tingkatkan lagi. Makanya Pak berikan materi tersebut dalam layanan bimbingan klasikal ini. Itu ya, paham tak? Paham. Oke. Nah, kemudian ada pun tujuan Bapak ya. Tujuan Bapak memberikan kebiasaan belajar ini, ya, materi kebiasaan belajar ini, yang ada tujuan secara umum ya. Tujuan secara umum adalah kalian mampu memahami daripada kebiasaan belajar itu. Itu pertama. Kemudian ada tujuan khususnya, yaitu pertama kalian memahami kebiasaan belajar, yang kedua kalian memahami indikator kebiasaan belajar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa melakukan kebiasaan belajar yang positif. Ya, kemudian bisa membuat video dengan tema kebiasaan belajar efektif dan efisien. Nah, seperti itu tujuannya. Kira-kira paham enggak? Paham ya. Tapi sepertinya kalian agak gimana, kurang semangat ya. Masih semangat enggak? Masih. Tapi supaya lebih semangat, kita mengadakan sebuah permainan sedikit ya. Permainannya adalah menuntut konsentrasi kalian, fokus kalian. Karena segala sesuatu itu dilakukan mesti dengan konsentrasi. Ya, dengan fokus supaya kegiatan itu berhasil. Itu ya, permainannya gampang sekali. Oke. Tapi sebelumnya silakan kalian ya pegangkan tangan semuanya. Pegangkan tangan semuanya. Kemudian taruh di bawah. Nah, kemudian posisi duduk yang baik. Ya. Oke. Nah, di sini ada teknik bagaimana caranya menyegarkan tubuh kalian. Ya, kalau misalnya ada yang masih mengantuk, ada yang masih malas ya, karena pagi-pagi harus sekolah. Nah, begini caranya. Yang pertama ada teknik pernapasan. Ya, pernapasan yang bagus, relaksasi. Nah, sekarang silakan ambil pernapasan dimulai dari hidung. Oke.
Sudah, tarik nafas dari hidung. Kemudian buang melalui mulut. Kemudian lakukan 3 kali. Buang dari mulut. Lagi. Tahan, kemudian buang dari mulut. Nah, kira-kira gimana dah? Sekarang nggak? Segar. Nah, sekarang kita lakukan sebuah permainan. Ya, permainannya gampang sekali. Ketika saya membilang pagi, saya akan tepuk tangan 1 kali. Kemudian saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kemudian saya bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Ya. Kemudian kalau saya bilang malam, tepuk tangannya berapa kali? Ya, 1 kali, tapi jangan kedengaran karena sudah malam ya. Ya. Oke, kita mulai permainannya, siap? Siap. Silakan konsentrasi yang bagus ya. Fokuskan pikiran kalian ke depan. Ya. Oke. Sudah siap? Oke. Pagi. Ya, bagus sekali. Kemudian malam. Ya, ada 1 ya. Coba berdiri. Ya. Fokusnya baik atau tidak? Tidak. Baik ya. Tapi ayo kita bisa ditingkatkan fokus itu ya. Ayo semangat lagi. Silakan dulu. Oke, kemudian saya bilang sore. Bagus sekali. Pagi. Siang. Malam. Ya, ada 1 siapa itu? Ya, coba berdiri ya. Ya, tapi tidak apa ya. Fokus anak kurang ya. Oke, silakan duduk. Ya, sudah. Ya, kira-kira sejauh itu masih semangat nggak kalian? Masih. Bagus sekali ya. Tangan untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, itu tadi ya. Nah, kemudian saya sudah menjelaskan materi yang akan saya berikan, kemudian tujuannya seperti apa supaya kalian bisa memahami ya, karena materi ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, kita sudah melakukan ice breaking namanya, sebuah selingan. Ya, nah yang di belakang, ya silakan fokus ke depan. Nah ya, biasakan. Ya, kalian bisa karena terbiasa. Pernah mendengar itu enggak? Sekali ya. Nah kemudian, sekarang di sini saya akan menyajikan sebuah video ya, sebuah video pembelajaran. Ya, yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kalian. Videonya itu berisi tentang materi kebiasaan belajar. Ya, kemudian videonya berisi indikator kebiasaan belajar yang baik. Oke, kalian siap menyimak tak? Siap. Nah, yang Pak harapkan adalah yang pertama siapkan pulpen. Ya, sudah? Sudah. Bukunya sudah. Kalian sudah siap ya? Sekarang saya akan tayangkan videonya. Ribu. Hari ini kamu sudah ada. Kalian simak dengan baik ya. Aryani. Saya ucapkan kepada seluruh anak kelas 9 ini yang Bapak cintai untuk dalam keadaan sehat semuanya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang bimbingan fisikal yang akan kita laksanakan bersama dengan topik kebiasaan belajar. Nah, nanti di dalam penjelasan Pak ini Pak akan menyampaikan beberapa hal mengenai kebiasaan belajar yang sangat penting sekali untuk kalian ketahui dan untuk kalian bahas. Yang pertama mengenai pengertian kebiasaan belajar, kemudian indikator kebiasaan belajar dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita saksikan dengan hikmat, kemudian kalian mempersiapkan diri dengan alat tulis untuk merangkum apa yang Bapak sampaikan sebentar lagi. Untuk itu, ayo kita semangat bersama mengikuti materi ini. Terima kasih. Nah, bisa kalian lihat tampilan di layar kalian ya mengenai arti daripada belajar. Nah, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang atau kalian ya
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, tentunya kalian berinteraksi dengan lingkungan ya, antara kalian dengan guru, kalian dengan teman sebaya kalian, kemudian kalian dengan keluarga kalian. Di sana ada proses belajar ya, ada proses belajar. Nah, itu mengenai belajar. Nah, di sini kami dibahas mengenai kebiasaan. Kalau tadi sudah belajarnya, sekarang kebiasaannya. Nah, kebiasaan dalam rumus bahasa Indonesia pada buku halaman 129 tahun 1995 itu mengatakan bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Kebiasaan juga berarti pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal-hal yang sama. Ya, berarti itu tingkah lakunya dilakukan berulang-ulang ya, sama halnya dengan kalian bangun, kemudian cuci muka, kemudian sarapan ya, atau ganti pakaian dulu baru sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Setiap hari dilakukan sehingga itu menjadi sebuah pola tingkah laku yang setiap hari dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Jelas ya Pak ya? Berarti kebiasaan itu secara singkatnya adalah sebuah pola tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ya, itu. Nah, sebelumnya sudah dibahas mengenai arti belajar, arti kebiasaan. Nah, sekarang adalah penggabungan daripada kedua kata itu menjadi kalimat kebiasaan belajar, yaitu cara-cara yang ditempuh siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, itulah kesimpulannya daripada kebiasaan belajar ya, adalah sebuah cara-cara yang ditempuh siswa dalam belajar untuk mencapai tujuannya tertentu. Nah, berarti ada cara-caranya, cara-cara siswa misalkan dalam mengerjakan tugas itu berbeda ya. Misalnya si Irwan mengerjakan tugasnya sambil bermain HP. Nah, itu misalkan. Nah, kemudian si Janet mengerjakan tugasnya sambil tidur-tiduran. Nah, itulah cara-cara yang ditempuh siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah itu efektif kebiasaan belajarnya? Apakah tidak? Apakah efektif cara belajarnya si Irwan? Apakah efektif cara belajarnya si Dani? Nah, itu yang kita tahu. Nah, nanti akan diberikan atau disampaikan tentang indikator-indikator bagaimana kebiasaan belajar yang efektif tersebut. Itu ayo kita lanjutkan saja. Nah, tadi sudah disampaikan ya, indikator kebiasaan belajar itu seperti apa. Kalau misalnya kalian memiliki cara-cara belajar, ya, cara-cara kebiasaan belajar, nah nanti sesuaikan dengan indikator kebiasaan belajar ini. Apakah sudah pas, apakah sudah mendukung untuk tercapainya tujuan belajar tersebut, ya. Untuk itu mari kita akan saksikan mengenai indikator kebiasaan belajar menurut para ahli di sini, ya. Tentunya Pak akan kembali untuk kalian lebih menyimak lagi, kemudian siapkan pulpen dan juga kertas sehingga apa yang kalian terima sebentar lagi, apa yang Pak sampaikan kalian bisa mencatatnya di akunnya, kemudian selesai kegiatan ini kalian bisa mempelajarinya kembali. Nah, di sini indikator kebiasaan belajar, ya. Kebiasaan kelas kalian lihat di layar kalian. Yang pertama itu memiliki catatan tentang pelajaran. Nah, kalau Pak tanya sekarang, kalian memiliki tidak catatan? Nah, kalian sering melakukan nggak semua pelajaran? Nah, di sini kalian bisa bandingkan ya antara indikator dari beberapa ahli yang saya akan tampilkan di layar
dengan kebiasaan mereka. Ya, sama halnya dengan tadi sebelum kita membahas tentang materi ini, Pak menyuruh kalian untuk menyiapkan pulpen, kemudian menyiapkan kertas, sehingga apa yang Pak sampaikan kalian bisa mencatat merangkumnya. Ya, itu adalah sebuah cara-cara atau teknik untuk mengembangkan kebiasaan belajar kalian. Ya, tentunya kalian sekarang paham apa yang Pak maksud. Ya, itu memiliki catatan rangkuman pembelajaran. Nah itu, ya. Kemudian yang kedua, memiliki jadwal tertentu. Itu baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah dengan jadwal mata pelajaran yang di awal semester kalian sudah mendapatkan, kemungkinan beberapa anak di sini sudah menempelnya di tempat belajar, di kamar, dan sebagainya, ya. Kemudian di rumah juga perlu memiliki jadwal yang teratur, ya. Misalkan bangun, kemudian memiliki jadwal untuk cuci muka misalkan, kemudian baru bangun misalkan kemudian sarapan, atau baru bangun kalian menyabit misalnya, dan lain sebagainya, ya. Itu ada sebuah jadwal, ya, yang teratur. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kalian sebagai siswa baru bangun, itu jadwalnya adalah cuci muka, kemudian ganti pakaian, kemudian menyiapkan perangkat untuk pembelajaran di sekolah, ya. Itu, ya. Kemudian indikator berikutnya adalah menyelesaikan tugas atau PR, ya, PR yang diberikan oleh guru, ya. Kalian selesai pembelajaran itu diberikan sebuah penugasan berupa PR dan sebagainya, itu semestinya kalian selesaikan di rumah, ya. Kalau misalkan PR diselesaikan di rumah karena sesuai dengan kepanjangannya, yaitu pekerjaan rumah yang diberikan dari sekolah. Bukan nanti kalian tidak mengerjakan di rumah tapi mengerjakan di sekolah. Nah, itu bukan PR namanya, tapi PS, ya, pekerjaan sekolah. Itu, ya, perlu kalian paham selesaikan, ya. Kemudian yang kedua, aktif dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan bagi kalian, apakah kalian sudah aktif dalam proses pembelajaran? Nah, proses pembelajaran itu ada sangat banyak sekali. Dalam proses pembelajaran pertama, ketika guru memasuki kelas, ya, kalian memiliki sikap sebagai seorang siswa. Nah, prosesnya, proses pertama, menampilkan sikap sebagai siswa, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, entah itu mendengarkan, entah itu mencatat, dan lain sebagainya. Kemudian menampilkan sikap sopan santun. Nah, ini perlu kalian tanamkan, ya, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kemudian indikator lain lagi adalah aktif di dalam kelompok belajar. Kalian memiliki kelompok belajar nggak? Ya, salah satunya kelompok belajar itu, ya, di dalam kelasnya kalian aktif di dalam kelas, bukan aktif bercanda, ya, di dalam kelas, tetapi aktif dalam menggali informasi mengenai keterkaitan dalam belajar kalian, keterkaitan dalam mata pelajaran. Itu yang kalian aktifkan, ya. Bukan berarti aktif di dalam kelompok belajar itu kalian sangat aktif sekali. Aktifnya itu aktif bermain-main, bukan, ya, tetapi aktif menggali informasi yang tentunya bermanfaat untuk ilmu pengetahuan kalian. Itu, ya, perlu dipertegas lagi mengenai aktif dalam kelompok belajar. Nah, tidak hanya kelompok-kelompok belajar dalam jumlah besar, ya, kelompok besar, tetapi kelompok kecil perlu kalian buat, ya. Misalnya kelompok belajar bersama 5 orang atau bersama 3 orang teman dekat, gitu misalnya. Kita mengerjakan tugas berkelompok. Nah, di sana kalian aktif, ya, tetapi aktifnya adalah aktif dalam hal untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan kalian, bukan aktif yang lain.
Nah itu yang kemudian mandiri di dalam belajarnya. Pengertian mandiri di dalam belajar itu adalah kalian mampu berpikir dan menyesuaikan diri terhadap situasi pembelajaran. Ya, suatu misalkan pada saat kalian diberikan sebuah tugas di rumah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini kognitif kalian sudah bisa mencerna, sudah bisa menyesuaikan dirinya. Hal apa yang perlu saya lakukan? Nah, itulah yang namanya mandiri. Kemudian sebuah contoh lagi, ketika anak mau mengerjakan tugas, kemudian salah seorang temannya mengajak untuk bermain atau melancong dan lain sebagainya. Nah, di sini aktifkan kemandirian kalian. Harus apa saya? Sikap saya harus bagaimana? Nah, itulah yang disebut dengan kemandirian belajar. Kalian bisa berpikir sendiri, melakukan sendiri, kemudian mengolah sendiri, ya itu. Nah, terakhir ya, harapan Pak, apa yang Pak sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, yang tentunya sangat bermanfaat sekalian. Oke, itu ya videonya sudah jelas lah kira-kira. Sudah. Ada menyimak dengan baik? Sudah. Ya, tadi Pak sempat ada yang mencatat ya daripada isi video itu Pak sempat lihat di ya. Bagus sekali. Nah, oke, sekarang kita fokus kepada materi lagi ya, kebiasaan belajar. Tadi sudah banyak sekali disampaikan di video itu ya mengenai arti daripada kebiasaan belajar. Kemudian indikator-indikator kebiasaan belajar. Nah, Pak ingin tahu sekarang ya, pusat perhatian kalian itu sejauh mana tentang video yang Pak kasih tadi. Ya, kira-kira kebiasaan belajar itu menurut kalian seperti apa? Siapa yang bisa? Kira-kira ya, Galih ya, coba berdiri Galih supaya teman-temannya lihat ya. Nah, ini Galih, teman kalian ya, berpendapat mengenai kebiasaan belajar itu seperti apa? Nah, jadi kebiasaan belajar itu cara yang ditempuh oleh siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan. Ya, terima kasih. Bukan, buat kami. Kata teman kalian sekali itu ya, katanya belajar itu adalah sebuah tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan belajar itu sebuah tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang setiap hari sehingga menjadi sebuah kebiasaan ya kali ya. Ya bagus sekali ya. Ada lagi yang berpendapat beda mungkin dengan si Galih? Ada? Sama ya? Sama ya. Nah kemudian indikatornya kira-kira apa? Siapa yang mengetahui? Ayo. Ya. Coba beda dulu ya. Beda. Indikatornya apa saja kira-kira? Indikator dari kebiasaan belajar adalah memiliki catatan rangkuman pelajaran, memiliki jadwal teratur di rumah, menyelesaikan tugas atau PR, Ya. aktif dalam proses pembelajaran, Ya. aktif dalam kelompok belajar, mandiri dalam belajar. Ya. Berarti di sana ada aktif, ya. Kemudian membaca yang baik, ya. Bagus sekali ya. Tepuk tangan buat beda. Banyak sekali dijelaskan mengenai tentang indikator kebiasaan belajar. Memang banyak sekali ya. Yang pertama dari segi membaca, bagaimana cara kita membaca yang baik dan benar. Kemudian bagaimana cara kita mengerjakan tugas yang baik dan benar. Ya, mengerjakan tugas sekolah, ya, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali ya. Nah, sekarang ya, karena pengertian kebiasaan belajar sudah ya, Pak yakin sekali kalian memahami itu ya. Kemudian indikatornya juga beberapa anak sudah memahami. Tetapi Pak ingin lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang kebiasaan belajar, ya, tentang indikatornya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membagi diri ke dalam kelompok? Ya, kalian membagi diri kalian ke dalam kelompok. Ya, kita sepakati saja berapa kelompok di sini? 4 ya, 4 kelompok ya. Terdiri dari 8 orang atau 7 orang. Oke.
Bisa sekarang? Bisa. Oke. Nah, silakan ya. Silakan bagi kelompoknya dulu. Yang pakai di belakang boleh ya. Ya. Ya, ini ya. Oke ya. Ya, silakan. Oke, sudah ya? Sudah ya? Ya. Sudah ya? Nah, kelompok satu siapa di sini? Ya, kelompok satu sudah. Kemudian kelompok dua. Ya, kelompok tiga. Nah, kelompok empat. Oke, sudah lengkap semua? Sudah. Ya, tidak dapat kelompok kan? Ya semua ya, berarti sosial kalian baik di sini ya, hubungan sosial kalian baik di sini. Ya, nah nanti di dalam kelompok Bapak akan menyebarkan sebuah lembar kerja kelompok. Ya, lembar kerja kelompok di sini berisi tentang indikator daripada kebiasaan belajar ya. Ya, indikator daripada kebiasaan belajar. Nah, nanti kalian kerjakan, diskusikan dengan baik bersama kelompok kalian ya. Nah, tidak ada yang bermain-main karena kita latihan untuk memupuk kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Ya, oke, kelompok satunya siapa tadi ya? Kelompok satu. Oke, kemudian kelompok dua di mana? Ya. Kemudian kelompok tiga. Ya. Kelompok empat. Ya. Nah, sudah bisa kalian baca itu? Kerja kelompok kalian? Oke, bagus ya. Nah, sekarang silakan kerjakan itu, diskusikan ya. Jangan kerja sendiri, diskusikan bersama kelompok kalian. Oke, silakan. Nah, Pak berikan waktu 10 menit saja. Ya, ya, silakan efektifkan kelompoknya.
Oke, kira-kira ada yang sudah selesai tak? Sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi tunggu lagi 1 menit yang belum ya. Nah. Bagi yang sudah digali lagi ya. Yang sudah digali lagi. Ini kantor seperti apa? Kemudian faktor apa yang mempengaruhi ya? Dan caranya kalian mengurangi atau yang negatif seperti apa? Ya oke, sudah semua? Di belakang sudah? Oke sudah ya. Nah, ayo kira-kira siapa yang mau mempresentasikan ya atau membaca hasil kerja kelompoknya? Ya kelompok 1 ya? Kelompok 1 sudah siap? Yang lainnya, ya, yang kelompok 2, 3, dan 4 silakan memperhatikan ya dengan baik presentasi kelompoknya, ya kelompok 1-nya ya. Ya, Pak. Itu silakan presentasi kelompok 1. Ya, silakan link ya. Ya. Perkenalan, nama saya Komolai Kasmawaksa dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi menerima pelajaran. Ya. Tentang hal yang negatif. Sikap guru yang kurang memahami dan mengerti tentang kondisi siswa, guru yang tidak adil, kurang memperhatikan khususnya pada anak-anak kurang cerdas ataupun yang memiliki gangguan emosi atau lainnya. Yang kedua, bisa juga dengan keadaan ekonomi orang tua, siswa tidak sekolah dan sering alfa disebabkan siswa tidak memiliki uang untuk alat transportasi di sekolah. Nah, ada beberapa strategi untuk mengatasinya. Ya. Strategi katanya dari kelompok 1 berikan sebuah strategi. Ya silakan lanjut. Sekarang karena alasan ekonomi, kita memutuskan dalam belajar. Kalau bisa, membimbing mereka menuju tujuan. Fasilitas anak Anda untuk membuat tujuan mingguan ataupun bulanan. Ini akan membantu mereka menyelesaikan bab pelajaran dan hari ini atau sebegitu saja. Ada juga strategi yang lainnya seperti pahami daya belajar mereka. Ini adalah strategi yang menarik untuk meningkatkan kebiasaan belajar anak Anda. Selalu memotivasi anak dan menentukan daya belajar yang sempurna bagi mereka. Pemilihan ruangan juga sangat penting. Jika anak membutuhkan ruang terpisah dari gangguan apapun, baiklah mereka melakukan ini. Tidak ada anak yang bisa belajar di tengah kebisingan televisi dan ponsel. Dengan demikian maka konsentrasi dan fokus mereka akan lebih. Yang terakhir ada strategi siapkan catatan dan beban gangguan. Tetap belajar adalah salah satu yang penting yang tidak boleh dilupakan oleh anak. Sering meminta mereka untuk membacakan dari setiap pelajaran dengan benar karena catatan membuat mereka untuk belajar sederhana. Sekian. Sudah ya? Ya banyak sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ternyata banyak sekali indikator ya. Ini ada yang menarik sekali ya. Indikator kebiasaan belajar itu dengan cara mengatur atau mengkondisikan ruangan belajar kita. Ya kalian punya ruang belajar kan di rumah? Punya ya. Tapi ada yang mungkin ada yang belum. Ya tetapi silakan kondisikan ruangannya karena itu sangat sangat mempengaruhi sekali ya. Ya kalian. Oke, bagus sekali. Kemudian ada ekonomi. Ya, ekonomi kita tidak rata di sini ya. Ya, jangan kalian terpaku pada ekonomi kalian. Ekonomi orang tua kalian, tetapi kalian tetap semangat ya. Karena cita-cita kalian adalah untuk sukses ya. Ada yang punya cita-cita sukses di sini? Ya. Semua ya. Saya juga ingin sukses ya. Oke. Nah, kemudian
lagi. Kelompok 2. 4. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Kelompok 2 namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kade Ardita. Dari kelompok 2. Fokus dalam cara membaca buku dengan baik. Ya. Membiasakan diri untuk selalu membaca. Memperhatikan cara baca buku. Fokus dalam membaca buku. Memilih bacaan yang sesuai selera. Faktor penyebab: keluarga kurang mendukung, lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Strategi umum membaca secara aktif sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas ketika Anda membaca. Mencatat, membahas catatan, merahasiakan kesempatan membaca, Sudah selesai, Pak. Itu saja ya. Namanya siapa? Ada Ardita. Ardita. Ya, Ardita bagus sekali ya. Ya, tadi ada hal yang penting dari kelompok 2 atau kelompok 4 itu? Kelompok 2 ya. Kita harus memiliki strategi membaca dengan baik. Ya, strategi membaca dengan baik. Itu ada cara atau teknik membaca dengan baik. Kemudian mencatat juga. Ya, nanti strateginya bagaimana kita mencatat materi-materi yang penting. Itu. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada nah, itu saja ya. Itu saja. Nanti kalian diskusikan juga kalau misalnya tidak ada kegiatan bimbingan konseling, diskusikan di luar lagi. Cari tahu sebanyak-banyaknya indikator yang mempengaruhi kebiasaan belajar. Nah, sejauh itu ada pertanyaan enggak? Ya. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak. Kemudian dari kelompok 4? Tidak ada, jelas? Oke, bisa saya simpulkan sekarang? Bisa. Oke, kesimpulannya adalah kebiasaan belajar itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk merubah perilaku kita dan sudah ya. Oke. Ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak mengenai kebiasaan belajar? Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, supaya kita kembali refresh, kembali segar, ya silakan kembali lagi kalian melakukan sebuah relaksasi pernapasan. Ya silakan. Ya, nah, masih ingat kan caranya? Diambil, kalian bernapas dari hidung kemudian dikeluarkan dari mulut. Oke, 1, ya, rileks dulu tangannya. Oke, tangannya taruh ke bawah, kemudian pejamkan mata. Oke, posisi duduk yang baik. Sudah, kemudian tarik nafas dari hidung. Kemudian tahan, ya, kemudian kalian bawa oksigennya ke otak atau kemana kalian mau, ya, supaya lebih sehat keadaan kita. Buang dari mulut. Ulangi lagi. Buang dari mulut. Ulang lagi sekali. Ya, buang dari mulut. Oke, gerak-gerak sekarang. Tepuk tangan lagi sekali. Baiklah, itu saja ya. Itu saja materi layanan bimbingan praktikal yang Bapak berikan. Ya, Bapak sangat berterima kasih atas perhatian kalian. Dan sesungguhnya sebuah kegiatan ini adalah untuk apa? Untuk apa? Kegiatan ini supaya bermanfaat untuk kegiatan belajar kalian. Ya, supaya kalian bisa mencapai cita-cita. Oke, tidak ada pertanyaan. Ya, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup saja kegiatan hari ini. Ya, silakan ganti ya. Ketua kelasnya silakan tutup saja. Berdiri.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa bersama.